Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwan al-mukarramin, yarhamkumullah. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di sebuah desa yang namanya Pasir Madang, yang ketinggiannya paling tinggi di antara gunung-gunung yang ada di Kabupaten Bogor. Disinilah nanti saudara akan dibangun di atas areal tanah seluas 215 hektar, taman miniatur 99 masjid sedunia. Saya lihat luar biasa sekali setelah saya menyaksikan site plan yang direncanakan. Siapakah penggagasnya? Siapakah yang memulai berinisiatif untuk menyiapkan rencana dan program yang besar ini? Marilah kita temui orangnya, yaitu Bapak Haji Hartono Alimin, yang saat ini juga bersama saya di Desa Pasir Madang yang akan dibangun taman miniatur 99 masjid sedunia itu. Assalamualaikum sekali lagi Pak Hartono ya. Kita jumpa lagi Pak Har ya. Kita ini alhamdulillah sudah sampai di desa ini ya. Desa ini menjadi sangat sumringah ya. Hawanya sangat dingin, yang saya rasakan ini lebih sejuk daripada puncak Pak. Tapi memang lebih jauh daripada puncak ya kalau Jakarta ya, kalau kita berangkat dari Jakarta ya. Ini ya rencana yang akan dibangun 99 miniatur masjid itu. Bagaimana asal mula ya, asbabun nuzulnya itu Bapak bisa punya rencana bangun taman miniatur 99 masjid itu? Silakan dijelaskan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Profesor, ini saya tadi itu perlu saya sedikit merubah statement jenengan. Iya, silakan. Apa itu? Soal lokasi kita ini di ketinggian 865 meter. Oh iya. Saya nggak tahu angkanya tadi. Saya bilang paling tinggi. Tidak tertinggi di Ada yang Bogor. tinggi. Jauh, gunung lebih tinggi, ini masih bukit. Iya, iya. Hanya cuaca di sini antara 19 sampai 22 derajat. Itu Sejuk Prof. sekali. Iya, itu yang bikin Prof Dinginnya sangat sejuk. betah itu. Oh ya, betah. Salah satunya itu. Betah, nggak pengen pulang. Yuk. Baik. Iya. Oke, kita lanjut mengenai pertanyaan Prof. Asal muasal saya meyakini ini adalah sebuah amanah, Prof. Sebuah amanah kepada Yayasan Amanah kita untuk bagaimana caranya melestarikan budaya Islam sedunia. Yayasan Amanah kita itu hadir hanya untuk mengurus ini aja. Hanya untuk ini. Luar biasa. Hanya Spesial ya untuk mewujudkan khusus. ini, merealisasikan ini. Betul. Dan juga di samping itu, bersamaan paralel kita bilang, bahwa negara kita ini adalah negara yang populasi Islamnya terbesar di dunia. Coba kita renungkan, apa ikonnya? Negara kita sebagai negara yang populasi Islam terbesar di dunia. Betul itu. Ya. Ikonnya belum toh? Betul. Nah, belum ada masih sampai sekarang. belum ada. Nah, kita harapkan dengan melestarikan budaya Islam sedunia, khususnya melalui pembangunan miniatur-miniatur masjid, ini nantinya akan menjadi sebuah ikon Untuk Indonesia. untuk Indonesia. Ya. Sesuai dengan negara mayoritas Muslim. Nggih. Ya, inilah sumbangannya. Inilah yang kami harapkan nanti sebagai cikal bakal. Ya, Cikal bakal. Itu pertama. Kedua, sebuah harapan yang mungkin juga menurut Prof nanti adalah harapan yang terlalu luar biasa tinggi, adalah ukhuwah Islamiyah melalui budaya, perekatnya masjid. ya, dengan perekatnya masjid seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pak Har, saya potong dulu. Ini rencana
cukup besar juga, cukup luas, 250 hektar. Ini 215, Pak. 215 hektar ya, Pak. Iya. Ini site plan-nya saya lihat tuh sangat luas sekali. Ini kan baru bangunan pertama ini untuk persiapan itu ya. Betul. Bisa kita jalan-jalan lihat. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Boleh? Mari Boleh, kita boleh. lihat. Kita lihat. Ayo. Nanti akan dibangun, kata Pak Har tadi berbicara, masjid yang versi Cina ya, versi Uzbekistan, versi Amerika, ada lagi masjid kuno di Afrika ya Pak ya. Iya. Nah nanti detailnya silakan dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Hartono nanti. Sebelumnya coba lihat nih, salah satu set plan-nya itu ada gambar-gambarnya, coba perhatikan ya di sini ada gambar-gambar nih rencana. Ini rencananya nih nanti yang akan dibangun ini. Ya, jadi Coba dijelaskan Pak. di sini ini terlihat kita sudah taruh calon miniatur masjid yang nanti akan dibangun di sini. Jadi ini 99 miniatur masjid sudah terlihat di sini semua, termasuk bangunan lainnya yang nanti akan ada di sini. Apa bangunan lainnya tuh Pak? Nah, bangunan lainnya ini kita Iya. seperti ini. Oh, Ini kita masjidnya, ada masjid ada utama. museum, ada masjid jami, Iya. ya toh? Iya. Kemudian ada hotel, contoh ya. Iya. Contoh Ini rumah maaf, sahat. museum apa ini Pak? Ini museum Al-Quran? Museum Al-Quran ya. Iya. Tapi ada benda-benda lain. Ada ya? juga, ada Oh juga, ya. ada juga. Itu dari kita kumpulkan dari seluruh dunia masjid yang mewakili 99 itu atau dari Indonesia semuanya Pak? Jadi sudah boleh kita kategori internasional. Iya. Hanya kita mau dimulai dengan 86 negara Iya. yang nantinya akan kaitan dengan pembangunan miniatur masjid tersebut. Oh begitu. Mana yang dibangun dulu nanti Pak? Di antara yang lainnya ini. Masih belum direncanakan mana duluan, Iya. tapi sekarang kita lagi melakukan kelengkapan studi landscape dulu. Iya, iya. Mana tanah yang termasuk bisa Bapak tunjuk Pak? Nah, Misalnya itu yang masih dari kosong. depan sini, Pak. Iya, dari depan di mana Pak? Pak melihat gubuk itu? Iya, Nah, iya. Itu gubuk di mana pertama kali kami dengan Coba. Habib Lutfi bin Yahya Iya. duduk di lantai kita doa. Oh, itu tempat doanya. Ya? Iya, tempat doanya yang nanti juga kita akan lestarikan. Iya. Jadi apa itu nanti rencana lahan itu? Hanya petilasan aja nanti. Oh, petilasan. Iya. Saya dengar di catatan yang saya baca tadi, ya di sini juga ada makam muridnya Hisham Al-Kabani. Hisham Al-Kabani ini kan tokoh Naqsyabandiyah dari Amerika itu. Dimakamkan di sini. Siapa yang dimakamkan di sini, Pak? Bukan murid ya. Bukan murid karena Iya, siapa? Syekh Abdul Fattah gitu ya. ya Syekh Abdul Fattah bukan muridnya Hisham Kabani saya rasa. Oh, iya. Dia itu banyak sekali dia yang seniornya Hisham Kabani. Oh, yang dia Iya, belajar yang pada beliau. Di Iran, yang di mana? Itu letaknya di atas ini, Pak. Iya. Nah, di atas sana, jalan kaki bisa nyampe. Iya, ya kan? iya. Nah, beliau yang minta. Iya. Beliau pada masa hidupnya yang minta kepada saya, sekiranya kalau satu hari dia pergi, Iya. boleh nggak dia berada di sekitar taman miniatur? Iya. Oh boleh, silakan. Berarti selain masjid nanti akan ada makam tokoh-tokoh sufi di sini nanti, Pak. Yes. Dimulai dari Syekh Abdul Fattah itu. Betul. Luar biasa. Pak Har, saya mendengar kira-kira 4-5 tahun yang lalu yayasan Bapak yang akan membangun 99 miniatur masjid ini mengadakan seminar internasional pertama di Indonesia tentang Al-Ghazali. Betul. Dan itu sangat berhasil karena mendatangkan tokoh-tokoh dari luar 11 negeri, negara. dari 11 negara. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Imam Al-Ghazali itu semakin penting posisinya Betul. ke depan ya. Dan itu akan posisi yang penting itu saya dengar mau diambil alih oleh Indonesia. Karena alasannya Imam Ghazali itu pengagumnya banyak dari Indonesia. Nah itu gimana menurut Bapak? Karena Bapak penyelenggaranya ini. Saya Jadi sebenarnya begini, ini diawali oleh saat saya minta izin ke guru saya, Iya. yaitu Habib Lutfi bin Yahya, untuk pada saat pertama kali saya diundang ke Iran. Iya. Saya diundang ke Iran. Nah, saya nanya ke Habib Lutfi. Lutfi, Iya. kira-kira apa nih? Saya dibekelin apa untuk kesana kan begitu. Nah beliau mengatakan kalau kamu kesana jangan lupa ziarah ke tempatnya Imam Al-Ghazali. Iya. Itu Bapak
laksanakan. Itu pesannya. Iya. Jadi itu yang saya lakukan. Maka dari waktu saya ke sana, begitu sampai ke tempat pemugaran makamnya Imam Al-Ghazali, kadang sudah tertutup, tertimbun. Saya bingung. Di sana memang ditulis dengan jelas bahwa disinilah areanya. Artinya nggak kelihatan tanda-tanda Tidak makam. kelihatan tanda-tanda makam. Iya. Ternyata dulu makam dihancurkan oleh Mongol, Mongolia. Tidak dibangun lagi oleh pemerintah sekarang. Nah, baru mau dibangun. Iya. Mau dibangun. Tapi sudah dibikin duplikatnya di depan. Bagus sekali sudah dibuat. Tetapi yang asli ini belum maksimal. Iya. Nah, makanya kami waktu kembali ke kita dari sana, kita ingin mengangkat seminar internasional tentang Imam Al-Ghazali, ingin mengajak dunia untuk bagaimana ikut ngomong ke Iran agar pemerintahnya segera mungkin mencari makamnya, segera dilanjutkan pembangunan ini, karena beliau itu kalau untuk di Indonesia sebagai bapak tasawuf. Iya, betul. Itu. Betul sekali, bapak tasawuf. Semua ahli toriko. Iya. Terus akhirnya gimana kelanjutannya, Pak? Yang masih berjalan nih. Saya dengar ya Yayasan Amanah Kita ini menginginkan jika tidak ada alternatif lain dipindahkan ke Indonesia pun kami terima. Ini gimana ini punya pikiran? Itu candaannya. Dengan alasan bahwa pengagumnya di Indonesia ini luar biasa. Luar biasa. Al-Ghazali itu. Tapi kitab-kitabnya dibaca di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah satu statement yang serius. Sebetulnya itu hanya candaan untuk menggelitik pemerintah supaya sana. cepat membangun di sana. Karena kan wafat dan dimakamkan di sana. Betul. Tinggal direhabilitasi saja itu. Iya. Ya, kembali kepada 99 miniatur masjid nih, Pak. Ini apa langkah-langkah yang sudah ditempuh dan langkah-langkah ke depan dari Yayasan Amanah Kita ini, Pak? Ya, sekarang yang sudah kita tempuh itu sampai sekarang adalah pembangunan kira-kira 5-6 gedung di sini untuk persiapan ekspatriat. Kemudian tiada hentinya kita dengan luar negeri berkomunikasi, itu yang terpenting dulu. Ya, Pak, ya. Dengan negara-negara yang ada kaitan nanti. Negara sahabat yang akan bergabung di sini. Betul. Sambil kita membuat persiapan di dalam negeri dan pemaparan. Oke, negara sahabat mendukung walaupun secara setidak-tidaknya secara moral sementara ini Bagaimana dengan pemerintahan kita? Apakah pemerintahan kita mendukung rencana besar Sejauh ini baru kita sampai ke Pak Menteri sama Pak Menteri Pariwisata. Sandiaga Uno. Ya, Sandiaga Uno kita udah. Pak Wapres kan ada di kita. Sebagai penasihat. Untuk Bapak Presiden kita masih menunggu jadwalnya. Masih menunggu jadwalnya. Jadi apa langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Yayasan Amanah Kita ini untuk? Nah, kita ini sambil menunggu. Kapan kita diberi waktu, kita akan presentasikan ke beliau. Semua perencanaan sudah cukup matang. Sebab nggak mungkin rencana besar ini tanpa bantuan pemerintah bantuannya cukup rekomendasi. Jadi kita bukan bantuan, bukan biaya, materi, bukan dana. Kalau begitu dari mana pendanaan ini, Pak? Kalau hanya rekomendasi? Seperti yang Prof selalu ajarkan. Iya, artinya itu caranya bagaimana? Kan masyarakatnya nanti bertanya. 86 negara. Oh gitu ya. Dan semua nanti akan partisipasi. Iya. Terus pengelolaannya tentu kalau ini berbau bisnis kan bukan lagi yayasan, Pak. Apakah PT-PT nanti akan dibentuk PT-PT gitu, Pak? Ini luar biasa, Pak. Ini pertama kali, ini luar biasa. Dan selama ini saya mendengar sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Amanah Kita melalui mass media yang ada, media sosial dan sebagainya, itu antusiasme masyarakat menunggu kehadiran ini luar biasa, Pak. Menunggu-nunggu nih, kira-kira kapan mulai dibangun? Ini pertanyaan, kapan mulai dibangun? Kita ingin melihat ini jadi. Dan kita harapkan justru tidak lewat dari tahun depan. Mulainya dia. Ini sebetulnya sudah dimulai nih kan. Ini sekretariatnya gitu ya. Nah, semua orang kan mau melihat
yang dituju. Yang dituju. Ya, betul, bukan betul. apa bangunan yang tidak dituju masyarakat nggak appreciate. Iya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan Iya, Pak. iya. Apalagi Pak dari masyarakat untuk ini Pak ya yang Bapak harapkan dari masyarakat. Ini kan bukan hanya untuk Muslim aja Pak. Walaupun yang dibangun itu masjid, tapi siapapun bisa datang Oh, iya, melihat iya. dari dekat. Ya, siapapun bisa datang karena ini kan tempat wisata. Iya, tempat Ya, wisata. wahana wisata religi. Iya, jadi nanti dibangun masjid, apakah masjidnya itu orang boleh sholat di 99 masjid tuh miniatur tuh bisa jadi tempat sholat apa tidak? Oh, bisa. Ini pertanyaan masyarakat. Bisa hanya tidak ada imam. Tidak ada imam, sholat sendiri-sendiri. Jadi Seperti musola di seperti sini. musola. Tapi bentuk aslinya dari setiap negara itu Betul. harus kelihatan. Hanya mini diperkecil. Iya. Jadi hanya satu masjid jami nantinya di dalam. Ya. Satu yang yayasan bangun nanti. Ya, betul. Nanti ada souvenir dari negara masing-masing ya, boleh jual itu. Jadi begini, di setiap miniatur masjid yang dibangun, Iya. halaman miniatur masjid itu akan ada bangsa yang asal masjid ini berada, Yang mengelola yang mengelola, Iya. itu akan menjual souvenir, kuliner dan atraksi Islam. atraksi Islam lainnya, atraksi masing-masing maksudnya. Iya, betul. Kan budaya masing-masing kan Betul tentu sekali. beda kan budaya Benar. kita dengan budaya Ya, mereka seperti itu. tarian Sufia Turki kan Iya. ada lagi di tempat lain yang beda. Iya. Ini sekarang bangunan apa Pak? Yang ingin saya kita lihat? Bangunan pertama ini untuk apa ini? Pendopo lelaki sebetulnya. Iya, ini pendopo untuk pria. rapat-rapat di sini ya, rapat-rapat. Rapat itu di bawah tapi di atas tempat tidur, Pak. Iya, rapat-rapat yayasan apa itu. Ya, Pak Yayasan, betul. Kerja untuk apa? Membuat site plan semuanya di Iya, sini iya. Pak. Ayo Pak, Iya. mari kita lihat. Ya. Iya. Jadi ini biasanya untuk tempat perkumpulan, tempat Iya. acara itu di bawah. Jadi yayasan juga mengadakan peringatan Maulid Nabi juga Pak ya. Dengan Ya, kita lakukan hari ini, Pak. Ya, hari Iya. ini ya. Iya. Dan sekaligus multaqo sufi perti ya. Iya. Pak, ini Bapak ini yayasan Bapak ini lekat sekali dengan tasawuf dan torikoh ya. Iya. Apakah nanti dalam pembangunan ini apa ada kan tiap-tiap sufi itu kan ada tempatnya untuk mujahadah Pak ya. Untuk mujahadah itu ya melaksanakan wirid, bacaan doa, munajat apa kan tempat tersendiri. Apa tidak disediakan tempat itu? Ada Pak. Ada ya? Nah ini salah satunya. Kerjasama dengan siapa? Proses. Kerjasama dengan siapa, Bapak? Kita bangun sendiri, Pak. Bangun sendiri. Dia dengan Jatman yang sudah ada. Gitu. Oh, tentu bisa dengan Jatman, dengan siapa aja yang ingin. Sana, Pak. Iya. Ini apa bangunan apa itu, Pak? Ini kalau di Jawa disebut ini bukan pendopo ya. Apa namanya? Tempat berkumpulnya santri-santri, cantrik-cantrik ya. Santri-santri, ya. Ya, sebetulnya tempat mengaji. Ya, Karena pengajian untuk bisa. sholat musola ya ada ya. Betul. Untuk ngajinya di sana. Iya, Ya. iya. Jadi para pekerja Limasan. Nah, Limasan. Ya, itu namanya limasan. Jadi para pendukung Yayasan Amanah kita kalau datang ke sini untuk melaksanakan rapat dan sebagainya perkumpulan ya bisa di situ dipakai Ya, juga bisa, ya. ya. Sambil dipakai mengaji sehari-hari. Tuh. Luar biasa. Ya. Nanti kira-kira bangunan utamanya masjid di mana, Pak? Di sebelah depan sini, Pak. Yang itu ada tadi tempat doa itu. Iya, betul. Itu bangunan utama. Ya, itu nanti 215 hektar kan ke sana semua. Oh ya, ke belakang ya Iya, arahnya. ke belakang. Ke depan dong. Oh, ke depan itu. Jadi pintu masuknya sana. Nanti dari sebelah sana. Pintu masuknya dari Iya. sini. Iya. Kapan dibangun infrastruktur supaya yang dari Jakarta Sekarang cepat? lagi digarap, Pak. Digarap, Lagi di persiapan desainnya dulu. Iya. Karena itu kan kerjanya cukup kompleks, Pak. Iya. Pejabat-pejabat siapa selama ini ya sejak berdirinya rencana ini yang mensupport Bapak, Pak? Misalnya gubernur apa? Support dalam arti. Mensupport artinya ya dengan ya saya perizinan apa saya berikan. Oh ya. Kemudahan saya berikan. Gubernur. Tadi kan Bapak tidak mengharap materi Iya. dari pemerintah. Cukup kami lempangkan jalan, Iya. kasih rekomendasi, lempangkan jalan. Kami akan mandiri untuk mencari pendanaan Ya, sementara- kepada tiap-tiap Sementara stakeholder. masih Bupati Bogor, Iya. Bupati Bogor Iya. mendukung. Kalau untuk gubernur kita belum sampai ke sana. Wakil gubernur pernah datang ke sini. Oh, itu yang dulu ya. Yang dulu ya. Itu Jadi sangat mendukung. kita waktu dukung. itu. Ya, periode lalu ya. Iya. Periode lalu dukung gitu ya. Terus dari pemerintah lainnya
tadi Menteri Pariwisata ya. Menteri Pariwisata. Karena ini ada nilai bobot pariwisatanya tinggi nih, pasti didukung, nggak ada alasan tidak mendukung. Kemudian Bamsud itu ya ketua MPR. MPR ya, beliau juga sangat mendukung. Pernah datang ke sini Tidak, kami memaparkan ke beliau di kantor ya. di kantornya. Iya. Apa reaksi Ya, beliau? dia senang sekali dan sangat bersyukur. Iya, tinggal ini bagaimana mewujudkan ini, Pak ya. Iya. Dengan dorongan itu. Mudah-mudahan kami berdoa semuanya, dan umat Islam saya kira senang sekali ya Indonesia sebagai tuan rumah bagi dibangunnya 99 miniatur masjid sedunia ini, Pak. Mudah-mudahan Bapak Hartono ya diberi, ini kan wakafnya dari Bapak pribadi ya, diberi kekuatan, ya diberi ketabahan dan kesabaran dalam mengelola ini sampai terwujud. Amin ya Allah. Amin. Dan ini bisa dinikmati bukan hanya oleh anak-anak kita, tapi cucu-cucu kita terus ini. Betul. Sebagai simbol apa namanya, simbol dakwah Islam yang luar biasa ini, Pak. Yang tidak terpikirkan. Biasanya dakwah kita kan dari ini dakwah sebetulnya, dakwah yang tidak terpikirkan melalui wisata. Orang melihat masjid supaya dekat dengan masjid, supaya bisa melihat Bang Saleh. Nggak sempat ke Turki ya untuk menyambangi saudara-saudaranya di sana. Bisa ketemu orang Turki di situ. Ya pasti. Pasti ketemu. Nggak bisa bahasa Turki, ada penerjemahnya. Kepingin menikmati kulinernya, bisa beli. Betul. Souvenirnya, nggak usah ke Turki beli. Betul. Ya, ini luar biasa nih, Pak. Melebihi dari taman miniatur yang kita punya nasional. Ya, Tapi karena di skala internasional. ini skalanya internasional. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sama-sama, Pak Tono. Prof. Semoga sukses dan Sama-sama, lancar. Prof. Sama-sama, Saya Prof. doakan segera terwujud dengan cepat, insya Allah. Alhamdulillah. Kepada Para pemirsa, ikhwan, ya kita sampaikan terima kasih. Ini ucapan terakhir mungkin dari Bapak kepada pemirsa. mohon doa restu agar pembangunan Taman Miniatur 99 Masjid Dunia ini bisa segera terwujud. Amin, gabul insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.